Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di podcast kita hari ini dengan saya host Wira Madani dengan NIM A40125201050. Ya baik, podcast kali ini kita membahas dua topik. Topik pertama, apa arti filsafat bagi mahasiswa? Topik kedua, filsafat berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ya baik, di sini sudah ada dua bintang tamu. Ya baik, di sebelah kanan saya bisa perkenalkan nama beserta NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia Putri dengan NIM A40125100036. Ya baik, di sebelah kiri saya bisa perkenalkan nama beserta NIM-nya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devriana dengan NIM A40125201095. Ya baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Menurut kalian, apa sih arti filsafat bagi mahasiswa? Jadi menurut kami, filsafat bagi mahasiswa itu menjadi fondasi berpikir kritis. Seperti itu. Oke, betul sekali apa yang dibilang sama Tasya, bahwa filsafat itu bisa menjadi fondasi atau landasan kita dalam berpikir kritis. Kenapa? Karena filsafat ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, sehingga kita sebagai mahasiswa tentunya sudah harus dituntut untuk berpikir kritis, dan dari ilmu filsafat ini kita bisa dilatih untuk menjadi seseorang yang berpikir kritis, pola kritis kita juga bisa terbentuk. Jadi tentunya ini sangat bermanfaat ya ilmu filsafatnya. Ya, selain itu, filsafat juga mengajarkan kita itu untuk memahami mengapa kita belajar, bukan hanya apa yang kita pelajari. Ya, betul sekali. Jadi ilmu filsafat ini selain kita dilatih untuk berpikir kritis, kita juga harus tahu mengapa kita belajar, bukan hanya tentang apa yang kita pelajari. Khususnya kita sebagai seorang calon guru ya. Jadi otomatis bukan hanya mempelajari teorinya, tapi kita juga harus paham kenapa kita mempelajari hal ini. Karena bagaimanapun sebagai seorang calon guru, ilmu yang kita dapat hari ini akan kita sebarkan, akan kita implementasikan untuk anak-anak sekolah dasar nanti. Seperti itu. Iya, selain itu juga membentuk identitas kita sebagai calon pendidik. Nah ya, betul sekali itu. Jadi kita sebagai mahasiswi di PGSD ya, jadi tentunya ilmu, ya betul sekali, calon guru. Tentunya ilmu filsafat ini sangat berguna, sangat penting, seperti yang sudah saya katakan tadi juga, bahwa sebagai calon guru kita harus paham tentang apa yang akan kita ajarkan, bukan hanya tentang teorinya, tapi secara praktisnya juga, secara praktiknya ya, secara praktiknya juga bagaimana, implementasinya seperti apa. Jadi tentunya dari filsafat ini kita bisa mempelajari hal tersebut. Nah, selain itu juga filsafat ini menguatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Wow, betul sekali itu. Jadi ya, kita sudah tidak ini ya, sudah bukan lagi di abad 20, kita sekarang sudah berada di abad ke-21. Dan tentunya di abad ke-21 ini perkembangan teknologi semakin berkembang, dan kita juga sekarang sudah masuk di era 5.0. Jadi tentunya ilmu filsafat ini sangat berguna bagi kita tentang bagaimana caranya kita mengimplementasikan pendidikan bersama dengan teknologi yang tentunya semakin berkembang. Sehingga menurut kami ya, tentunya dari ilmu filsafat ini penting sekali untuk kita pelajari, apalagi kita sebagai calon guru ya. Nah, selain itu juga filsafat ini membantu kita melihat pendidikan itu secara luas, bukan hanya di sekolah saja. Oh, betul sekali itu. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah saja. Jadi kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Dan dengan ilmu filsafat ini kita bisa menjadi paham, kita bisa menjadi tahu, oh iya, bahwa belajar itu bukan hanya sebatas duduk di bangku sekolah, tapi kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Iya. Ya baik, itu saja ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Menurut pandangan kalian, filsafat berdasarkan Ki Hajar Dewantara? Ya, menurut pendapat kami, filsafat dengan Ki Hajar Dewantara itu, filsafat itu sebagai dasar untuk memerdekakan diri dalam berpikir. Nah, selain itu, filsafat itu sebagai jalan untuk memahami diri dan juga tujuan belajar. Nah, filsafat juga itu sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah,
Selanjutnya itu filsafat itu juga sebagai kemampuan kritis dan bijaksana. Nah, yang terakhir filsafat itu sebagai upaya untuk kita memahami manusia dan kemanusiaan. Ya, betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Tasya tadi berdasarkan poin-poinnya ya yang sudah disebutkan tadi, bahwa filsafat itu ada beberapa poin tadi yang sudah disampaikan oleh Tasya. Jadi kalau filsafat berdasarkan pandangan dari Ki Hajar Dewantara itu, saya mau menambahkan bahwa Ki Hajar Dewantara itu melihat pendidikan sebagai ada tripusat pendidikannya. Jadi tripusat pendidikan itu ada 3 menurut pandangan dari Ki Hajar Dewantara, ada masyarakat, sekolah, orang tua. Jadi anak-anak itu belajar di 3 tripusat ini, yaitu sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kenapa? Karena dari orang tua itu merupakan fondasi pertama seorang anak. Sebelum seorang anak itu belajar di masyarakat, sebelum seorang anak itu belajar di sekolah, yang pastinya yang pertama adalah anak akan belajar kepada orang tuanya dulu, dari orang tuanya dulu. Jadi orang tua itu tentunya harus paham bagaimana parenting yang baik, bagaimana cara mendidik anak yang baik, karena sekolah pertama seorang anak itu adalah orang tuanya. Itu adalah ayahnya, itu adalah ibunya. Role model pertama seorang anak adalah kedua orang tuanya. Bagaimana anak itu bisa tumbuh berkembang, bagaimana anak itu bisa terbentuk pola pikirnya, itu tentunya yang pertama dan menjadi salah satu faktornya juga adalah dari orang tuanya. Seperti itu. Nah, terus selain belajar dari orang tuanya, pastinya anak-anak juga belajar di sekolah. Bagaimana lingkungan sekolahnya, bagaimana pembelajaran di sekolahnya itu seperti apa. Tentunya anak itu akan belajar bukan hanya dari orang tuanya saja, tapi bagaimana dari lingkungan itu membentuk dia. Bagaimana dari sekolah itu, pendidikan itu membentuk si anak ini, mulai dari perkembangan kognitifnya, mulai dari perkembangan emosionalnya juga. Jadi bukan hanya dari orang tua, tapi di sekolah juga itu akan dibentuk seperti itu. Dan yang ketiga itu masyarakat. Jadi bisa dibilang bahwa masyarakat itu juga menjadi salah satu komponen bahwa anak-anak itu belajar di masyarakat. Jadi mereka bagaimana cara melihat dan beradaptasi di masyarakat tersebut, itu tentunya akan mempengaruhi cara dia berkembang, cara dia beradaptasi, cara dia survive. Tentunya dia akan belajar di masyarakat juga, cara dia bersosialisasi, karena kita kan manusia ya, tentunya hidup berinteraksi, hidup di tengah, ya betul sekali, saling berdampingan, saling berinteraksi. Kita hidup di tengah masyarakat, tentunya saling membutuhkan. Jadi bagaimana kita bisa belajar di masyarakat, itu tentunya akan mempengaruhi pola pikir kita juga, seperti itu. Jadi ada tripusat pendidikan nih menurut dari pandangan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan seorang anak itu dari orang tuanya, dari sekolah, dari masyarakat, seperti itu. Ya baik, itulah tadi perbincangan singkat kita dengan kedua bintang tamu kita yang telah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Terima kasih kepada Natasya dan juga Devriana. Ya, itulah tadi podcast kita hari ini. Saya Dwi Ramadhani pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.